Ini adalah awal kisah perjalanan hidup Raden Mas Ontowiryo, yang kelak akan kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro. Kisah ini dimulai di tahun 1803 di sebuah perkampungan yang bernama Tegalrejo. Jaraknya kurang lebih 1 jam berjalan kaki dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tegalrejo adalah perkampungan baru tempat Raden Mas Ontowiryo dibesarkan oleh Ratu Ageng Eyang Buyutnya. Di sini, sang pangeran hidup sangat dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah Ali. Pangeran, apakah orang yang akan menjadi sultan nantinya hanya menghabiskan hari dengan melamun? Aku ini hanya seorang pangeran. Aku bisa melamun sesuka hatiku. Pangeran melamun dari Tegalrejo. Bukan julukan yang buruk. Buatku, Tegalrejo bukan sekadar kampung atau rumah. Ini adalah tempatku mempelajari banyak hal. Tegalrejo adalah tempat yang sangat nyaman. Tegalrejo itu hidup dan harus selalu hidup sampai kapanpun. Sang pangeran akhirnya mewarisi Tegalrejo dari Ratu Ageng ketika umurnya 18 tahun. Ia merasa harus meneruskan ajaran dari nenek buyut dalam menjalani hidup dan menjadi seorang pemimpin. Saking betahnya tinggal di Tegalrejo, sang pangeran menjadi sangat jarang menghadap ke keraton. Hamba diutus untuk membawa pesan dari keraton bahwa pangeran harus segera menemui Kanjeng Sultan di keraton. Terima kasih untuk pesannya. Namun, aku harus pergi terlebih dahulu. Ia punya pemikirannya sendiri. Pada suatu malam, ia membuka sebuah peta dan merencanakan sebuah perjalanan. Ngelono. Keesokan harinya, sang pangeran menemui Ali dan meminta Ali untuk mempersiapkan segala bekal pengembaraan. Ali cukup bingung karena seharusnya sang pangeran pergi ke keraton. Namun sang pangeran merasa ada yang harus ia cari sebelum menemui kakeknya. Tibalah waktunya untuk berangkat. Sang pangeran memulai perjalanan batinnya dengan mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Rahim. Ditemani 2 pengawal dan kuda kesayangannya, Gentayu. Ada perasaan yang berkecamuk dalam hatinya ketika warga Tegalrejo melepas kepergiannya. Ia bukan hanya meninggalkan sebuah kampung, tapi juga meninggalkan orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Perjalanan ini membawa sang pangeran menemukan tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Juga wajah-wajah baru di luar Tegalrejo. Dalam perjalanan ini, seringkali sang pangeran mendapatkan petunjuk-petunjuk melalui mimpinya tentang kemana ia harus menuju. Dalam satu kesempatan, sang pangeran pun meminta kedua pengawalnya untuk pergi terlebih dahulu dan menunggunya di Gua Langse. Sang pangeran melanjutkan perjalanan seorang diri.
melintasi hutan-hutan dan desa-desa. Sang pangeran mampir untuk berziarah di makam-makam leluhurnya, meminta restu untuk perjalanan-perjalanannya di masa depan. Akhirnya, beliau tiba juga di Gua Langse. Sesampainya di sana, kedua pengawalnya tertidur. Sang pangeran tidak membangunkan mereka. Ia menelusuri gua lebih dalam, mencari tempat yang sunyi untuk bertapa. Dalam pertapaannya, sang pangeran bertemu dengan sosok Ratu Kidul. Pertemuan ini kelak terjadi lagi ketika mendekati Perang Jawa. Ratu Kidul menawarkan bantuan untuk melawan penjajah Belanda. Terima kasih banyak atas tawaranmu. Tapi sebagai seorang muslim, aku tak mungkin meminta bantuanmu untuk melawan semua manusia. Insya Allah, pertolongan akan datang dari Allah. Pagi pun tiba. Sang pangeran mengakhiri pertapaannya. Ia dan kedua pengawalnya bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di pantai selatan. Kedua pengawalnya dengan segera menyiapkan tempat beristirahat, sementara sang pangeran berjalan kaki sendirian di sekitar pantai. Ia menemukan sebuah batu karang yang pernah ia temui di mimpinya. Di bawah batu karang tersebut, sang pangeran menemukan sebuah pusaka berupa anak panah yang bernama Ki Sarutomo. Sayup-sayup ia mendengar. Aku beritahu, kurang dari 3 tahun kehancuran tanah Jawa akan dimulai. Kelak engkau ditakdirkan menjadi tokoh suatu peristiwa. Hanya engkau sarananya. Meskipun itu tidak lama untuk disandingkan dengan leluhur. Sang pangeran akhirnya merasa telah menemukan jawaban atas pencariannya. Ia lalu kembali pulang ke Tegalrejo.